Sekarang saya akan telepon orang Islam, naik. Nanti dia bertanya sama Anda berani? Naik sekarang, naik. Orang Kristen naik. Open kamera. Ayo, saya akan telepon orang Islam. Nanti dia bertanya, saya mau lihat kau punya ilmu, bisa jawab nggak? Nanti jawabnya, ujung-ujungnya tidak tahu maki. Berani. Selalu ambil ayat, bom duduk dengan orang-orang Islam. Karena orang Islam bla 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 bla. Kau atur saya hidup. Kau kasih makan saya. Kau menyesal kasih saya bantuan. Hah? Orang Kristen sini ada yang berani kasih uang 10 miliar sekarang. Ayo. 10 miliar. Ada? Ada berani? Baru saya bicara di bawah ring. Mari. Kau mau menghujat toh? Ayo saya tantang kau. Ada yang punya uang 10 miliar? Mari sini. Naik. Primo. Makanya ya, kasih 10 miliar untuk mau menghujat ya. Jadi orang itu menginjil yang baik. Saya tantang, siapa sih yang berani diskusi dan saya sini open kamera? Suka menuduh, memfitnah. Saudara kita dari Muslim itu kalau kita mau ajak diskusi, kalau yang sopan kita layani. Kalau yang suka menghujat, biarlah mereka. Ngapain mau layani? Iman orang kok mereka mau. Sudah, tugas kita itu mempertahankan iman. Iri hati, saya nggak pernah iri hati. Saya nggak pernah minta uang sama orang beli rumah. Saya punya rumah bukan satu. Anak saya 2. Keponakan saya 1. Rumah sudah 3. Anak saya 2. Keponakan 1. Rumah 3. Meskipun bukan istana, yang penting ada tempat teduh. Saya nggak pernah minta di YouTube, TikTok, tolong dong, saya mau bangun rumah dong. Nggak ada. Tom Jerry, coba kau naik. Coba kau naik. Coba kau naik, Tom Jerry. Ya, Tom Jerry, coba kau buka kamera. Di dirimu tuh ada emas ketika kayak begini. Ada nggak dirimu? Ada punya emas begini 10 gram nggak? 24 karat. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Tom and Jerry? Ada nggak? Atau kau punya cincin kayak begini harga 200 juta lebih. Ini emas 35 gram. Batunya 112. Nih. Batu ako. Berani? Kalau tidak ada, kau turun saja. Lebih kau cebok mamamu, ya. Turun. Karena memang orang tidak punya nama itu dia punya orang tua tidak didik dia itu. Saya orangnya katakan, yang tidak punya open kamera, namanya palsu, itu nggak punya keluarga. Jujur, karena dia tidak berani. Kau mau tuntut saya, silakan tuntut saya. Kau pakai nama apa? Undang-undang itu, orang yang bisa tuntut saya, dia punya wajah, namanya asli. Itu undang-undang. Kau mau tuntut saya apa? Kau pun mama dan bapak tidak ajar saya. Saya nggak peduli sama kau. Kau kira saya tidak paham hukum? Jangan kau bilang itu punya Tuhan semua, nggak ada, Sarah. Belajarlah Alkitab baik-baik. Oh, orang sana menghujat Tuhan Yesus. Kau belajar Alkitab baik-baik. Kami di sini, ya, orang tua kami ngajar kami cara bagaimana beradab, ya, dengan lancang kalian. Oh, ada CCTV sejak kapan saya ke Jerman? Sejak kapan saya ke Jakarta?
Sejak kapan saya ke Makassar? Sejak kapan saya ke kamu punya nenek moyang Puruma itu? Kamu kasih saya uang itu. Hah? Kenapa kalian tidak lapor ke Polda saja? Bom-bom ngambil duit, lapor ke Polda. Kalian memang menghambat penginjilan karena kalian memang penyesat. Penyesat. Padahal firman Tuhan sudah baca. Tuhan itu paling benci dengan kebohongan. Pencemooh itu paling sulit ditegur. Aduh, parah-parah ini orang-orang ini. Oten-oten ngaku oten. Tahu nggak? Apa itu tahu nggak? Orang jahat, ya, orang jahat itu paling senang mendengarkan berita-berita dusta. Ayatnya ada, saya tunjukkan ya. Ayatnya ada, nih, ada nih, ada ya, nih. Bentar. Orang jahat itu paling suka dengar berita-berita dusta. Nih. Ini orang-orang jahat ini. Paling susah mendengar berita dusta. Nih. Ini kau lihat ini di bawah nih ya. Bukan saya yang bilang. Ini firman Tuhan. Nih. Sebentar, saya kasih begini loh. Nih. Amsal 17 ayat 4. Ini kalian kalau gabung di situ berarti kalian bukan orang Kristen. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Jelas orang jahat senang dengan orang jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Nih, ini ayatnya nih. Jadi kalau ada channel yang suka berdusta, dengar baik-baik. Kalau ada channel yang menyembur-nyemburkan kebohongan, berarti itu orang jahat kumpul di situ semua. Kan saya sudah bilang 1000 kali. Kalau ada orang berbicara tentang Yesus, bicara kejahatan, Yesus bukan Tuhan, jangan naik di channelnya. Cari channel Kristen yang membangun. Amin. Saya saja kalau orang dari seberang mau naik sini diskusi. Tapi kalau mau menghujat saya buang. Ngapain mau menghujat, mau diskusi? Kalau mereka mau bertanya firman Tuhan, oke. Firman Tuhan itu hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Yesus adalah hikmat Allah itu sendiri. Dengar baik-baik. Markus 3 ayat 29. Yang menghujat Roh Kudus tidak akan dosa diampuni. Tapi ingat, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Namanya Yesus. Kau mengatakan Yesus punya Tuhan, terus kau menghujat Yesus, ya? Menghujat firman Tuhan akan mati. Amsal 19 ayat 16. Itu ayatnya. Saya menjadi apologet, turun ke lapangan. Awal mulanya sampai saat ini, saya tidak pernah mengatakan Yesus punya Tuhan. Ada kebanggaan kalian. Baru pendukung lagi on semua. On semua. Makanya saudara-saudara kita dari Islam, ngapain mau diskusi sama orang yang bilang Yesus punya Tuhan? Berarti sama dong. Ya? Gak usah kau tanya, kalau tanya naik. Elsin. Penebusan itu 1 Korintus 6 ayat 20. Saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Kau mau berapa ayat, Elsin? Matius 26 ayat 26 sampai 28. Lukas 22 ayat 19 sampai 21. Itu ayatnya. Yesaya 44 ayat 22. Yesus nanti melakukan penebusan. Itu ayatnya. Berapa lagi? Tadi 1 Korintus 6 ayat 20.
Efesus 2 ayat 8 dan 9, 2 Timotius 1 ayat 9. Kau berapa ayat? Di TikTok, YouTube ini nggak ada yang kalahkan saya. Ada yang mau lawan saya? Open kamera. Kita live diskusi di room netral. Baru saya tutup mata. Kau juga tutup mata. Sombong. Saya sombong untuk orang kadrun. Orang Kristen saya takut. Paham ya? Kristen, Muslim nanya, bagaimana dengan umat Kristen yang melanggar hukum itu? Hukum apa? Hukum itu cuma 10. Misfot 613. Hukum apa? Kau kalau mau tanya, naik sini, naik. Jadi Kristen itu jangan abu-abu. Manfaatkan jemaat mengatakan Yesus punya Tuhan, itu goblok. Sadar! Yang mengatakan Yesus punya Tuhan, saya kasih tahu. Baca firman Tuhan baik-baik. Siapa mengatakan menghujat firman Allah, jangan kula menghujat Roh Kudus saja ya. Enggak. Yesus itu firman Allah menjadi manusia. Kau hujat firman Allah, kau mati. Amsal 19 ayat 16. Baca ayat Alkitab itu. Kau dibawakan, kau nggak ngerti dosa. Apa arti dosa? Dosa itu hamartia atau hamartolos, melenceng. Tidak melakukan apa kehendak Allah. Kalian kalau jadi Kristen yang benar. Jangan pengikut Yudas. Oh, Yudas masuk neraka. Terus nanti kalau saya tanya bingung. Oke, Yudas masuk neraka. Pemahamanmu apa? Predestinasi atau free will? Atau predestinasi apa? Formula atau bagaimana? Yang double kah atau bagaimana? Nanti saya kasih ayat a i u i a i u, bingung lagi. Makanya kan Mazmur 11 Roma 11 ayat 34 35. Apa di ayat 33 ayat dikatakan situ apa? Sungguh alangkah bagaimana hikmat Tuhan itu. Luar biasa Tuhan, pengetahuan Allah. Tidak tercapai pemikiran kita. Aneh-aneh saja kalian ini. Iri hati, sejak kapan saya iri hati sama orang yang mengatakan Yesus punya Tuhan? Saya iri hati itu kecuali saya bikin data saya Brimo, membangun rumah Brimo, terus rumah saya tidak jadi, itu baru saya iri hati. Saya sudah bersyukur, Tuhan sudah kasih saya rumah, Tuhan sudah kasih saya anak rumah, Tuhan sudah kasih saya kendaraan. Apalagi yang saya cari? Yang cuma saya ada di layani sini, yang teman-teman bantu saya pelayanan. Saya kan butuh keluar pakai, apakah saya harus jadi pengusaha lagi kerja? Saya tanya sama kalian, apakah saya harus meninggalkan pekerjaan mulia ini? Memang kalian itu isi kepala memang tidak ada itu. Manusia-manusia bodoh itu. Bentar ya. Saya bikin ini dulu sebentar ya. Saya tiap hari itu memuliakan nama Tuhan. Itu tugas. Pertanyaan saya sama kalian. Kalian jangan masuk di channel-channel yang tidak pernah memuliakan nama Tuhan. Kalau ada channel yang tidak pernah memuliakan Tuhan, channel itu tinggalkan. Kalau setiap hari dia bukan memuliakan nama Tuhan, tapi dia menghujat orang punya iman, itu Tuhan tidak inginkan. Di mana? Contohkan satu aja ayat Alkitab. Di mana para rasul-rasul itu datang ke orang punya daerah baru menghujat orang. Coba kalian turun ke lapangan kah? Tidak usah kalian ke daerah. Kalian datang ke Papua baru saya antar sudah. Baru kalian masuk ke pedalaman kah? Saya antar. Baru kamu menghujat orang punya kepercayaan. Berani? Berani? Berani?
Saya ini heran kalian-kalian ini. Kan firman Tuhan sudah katakan, orang jahat hanya mendengar bibir orang jahat. Itu jelas. Dan orang jahat tidak punya tempat di kerajaan surga. Jangan kamu pakai untuk orang lain. Antikris itu di dalam gereja. 1 Yohanes 2 ayat 19. Terus kau bilang antikris dari mana? Kan Tuhan Yesus sudah bilang, biarkanlah mereka, biarkanlah orang buta menuntun orang buta, keduanya akan masuk dalam lubang. Tugas kita hanya menyampaikan firman Tuhan. Kita menyampaikan isi hati Tuhan. Nanti Roh Kudus yang jamah mereka. Amin. Sudah jelas Yohanes 15 ayat 16. Ngapain kau mau paksa orang? Mereka mau mendengar, yang penting kau sebarkan di TikTok, di YouTube, sampaikan firman Tuhan. Dia mau dengar tidak, terserah dia. Nanti Tuhan yang jamah. Ini tiap hari pote-pote. Aneh-aneh. Dikasih tahu melawan. Tidak bisa serang saya punya. Ini kan politik sengaja ini. Oh, supaya seluruh TikTok itu jangan mendengarkan tentang Yesus punya Tuhan, boleh poligami, bercerai tidak berdosa, terus kemudian Allah buang ke tempat sampah, Tritunggal buang tempat sampah, firman Tuhan itu harus bicara sederhana, tidak boleh mendengarkan teologi, pendeta-pendeta anak sekolah minggu. Dengan cara apa memberikan situasi itu supaya redam? Dengan cara menghujat bom-bom. Sudah kita bikin bom-bom saja. Ini ada uang. Brimo. Dengan cara apa? Bom-bom itu punya obat 30 macam. Iya toh? Aduh, TikTok mana apa ini? Kenapa TikTok ini? Objek-objek ini bikin parah nih. Kenapa ini verifikasi ini TikTok ini lama sekali nih? Bikin sama nggak mau dia. Jangan kau bilang bom-bom. Suruh tanya pendeta siapa yang bilang bom-bom sesat. Saya sudah hampir 8 tahun di YouTube, tidak ada pendeta bilang saya sesat. Gak ada. Hanya satu orang yang mengatakan saya sesat. Satu orang saja. Mau lihat WA-nya. Dia punya ilmu di bawah ujung kuku saya nih. Kalau dia mau diskusi, suruh dia ajak bom-bom diskusi. Kenapa bom-bom minta naik tidak dikasih naik? Cari room netral. Room apakah, ateis kah, baru ajak saya diskusi. Lihat WA. Dibilang saya pendeta sesat karena mengatakan Yesus punya Tuhan. Tapi lo, kalian ini orang Kristen bukan? Saya tanya jujur sama kalian, ya, jujur ya. Saya tanya sama kalian jujur yang di bawah. Apakah sampai sekarang Yesus punya Tuhan? Kalau yang punya Tuhan sampai sekarang tolong ketik 1, Yesus punya Tuhan, ketik 1. Kalau tidak katakan amin. Yesus tidak punya Tuhan, katakan amin. Kalau Yesus punya Tuhan sampai sekarang ini, Yesus di surga, bilang Yesus punya Tuhan, ketik 1. Saya mau lihat kalian. Kalau tidak setuju katakan amin. Karena saya punya iman, Yesus tidak punya Tuhan, karena dia Tuhan dan Allah. Katakan amin. Saya paling tidak suka. Saya di sini berdiri berapologet, nyawa saya taruhan, kaki saya di sebelah penjara. Baru kau enak-enak datang mau bilang Yesus punya Tuhan. Nah kau tutorai sungkorongkokmu.
Labiran ku mali mendakat Tuhanmu, lendong saja di mana mereka mendakat tuh. Saya sudah enak-enak saja kau bilang Yesus punya Tuhan. Saya berdiri di atas Laskar Kristus. Kalau nggak setuju naik diskusi, open kamera. Kalau ya 2000 tahun lalu, ya dia sebagai manusia nggak bisa pungkiri. Matius 12 ayat 15 sampai 18 dalam dia merendahkan diri lebih rendah daripada malaikat. Ibrani 2 ayat 7 sampai 8 benar. Tapi kita baca di Kolose 2 ayat 9, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 benar. Dia merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan lebih rendah daripada malaikat. Benar. Pertanyaannya, sekarang Yesus punya Tuhan lagi. Ngapain kau tiap hari keluar-keluar? Kalian mau diajarkan oleh penyesat-penyesat. Aneh. Orang Kristen apa yang suka diskusi kok bilang Yesus punya Tuhan? Darto, Lucky, saya bukan marah. Ini wajar toh kalau saya bicara toh. Kamu lihat apologet siapa lagi yang berani selain Rudy Yohanes, bom dari dulu. Kalau RK itu baru, Yosef baru, Agatha baru, apalagi Mata Pisau, mereka masih baru. Kalau saya, Ibu Sofiatul sudah lama, tapi Ibu Sofiatul itu kan open kamera baru 2 tahun. Setelah ke Amerika baru open kamera. Edis tuh baru, masih imut-imut dulu dia itu. Saya kalau mau memanfaatkan orang Kristen dari dulu, tolong dong beli mobil. Harga mobil berapa? Pasti orang kaya pasti beli mobil. Untuk saya pelayanan, waktu saya dulu masih top. Tapi saya tidak pernah memanfaatkan itu. Ini ada yang ngaku pendeta, tiap hari di rumah pencemooh, bilang, oh itu bom, minum obat. Saya tahu bom tuh minum obat 30 macam. Paling saya punya obat itu cuma satu ini. Ini satu obat saya ini. Nih. Amplodipin. Amplodipin untuk darah tinggi 10 mili. Nih. Ini minum seumur hidup ini. Ini. Wajar toh. Semua orang minum kok. Paling saya minum vitamin, saya punya vitamin ada yang dikasih sama orang baik, vitamin. Bilang bom. Penyakit banyak, penyakit inilah. Karang. Laki-laki itu yang kau bilang yang ada di Reda punya room, saya kasih tau kau. Kau ketemu saya sini, kau datang ke Manokwari. Mama dorang di sini yang sayang saya dong setunggu kau itu. Kalau tuh kau jurus kau pemulut dan pinang itu. Kau yang menuduh itu ya, saya kasih kau waktu 1 minggu, ya. 160 juta, naik 164, naik 5, ada lagi 5 juta, 5 juta, 3 juta, ada 2 juta, 900. Terakhir lagi 124 juta, ada lagi 73 juta. Oh darah Yesus, Tuhan. Ada bukti mana? Tunggu ya besok ya, nanti kita kasih lihat ya. Nah ini firman Tuhan katakan di dalam Amsal 17 ayat 4, orang jahat berkumpul dengan orang-orang pendusta. Ingat orang Kristen, jangan kalian masuk ke channel yang orang suka berdosa, siapapun itu, termasuk Aditya punya channel. Aditya ini kan aneh-aneh. Ya, nggak usah, orang Kristen nggak usah. Kalau ilmu nggak usah nonton. Nanti kok asadu, itu. Tapi saya berteman sama mereka. Iya. Tapi kalau macam saya, Pak Dadru, kami wajar. Kami masuk roomnya kita baku gigit, betul nggak Pak Dadru? Nggak apa-apa.
Tapi kalau kalian yang Kristen-Kristen yang awam nggak bisa apa-apa, nggak usah, nanti asadu pasti tuh. Ya. Iya, menarik ya. Pada sampai kata bom-bom ini luar biasa. Saya jadi teringat ya. Ya karena memang Edis itu ya pemain lama juga sih dulu dari YouTube. Saya lebih lama. Dia baru muncul 2020 dong. Ya sabar dulu. Ya kalau kita bicara film lagi itu Pak Bom Bom lah. Ya saya juga mau ke situ sebenarnya. Jadi gini. Dulu waktu di YouTube tuh memang Edis itu apa ya? Pemain tunggal, dia single gitu kan. Ya dia buka channel sendiri. Tetapi yang pernah saya ingat itu, dia itu pernah pansos dulu itu ke tempat Pak Bom Bom pansosnya. Ingat nggak Bom Bom? Dia masuk ke tempat Pak Bom Bom, ya kan? Dia itu di situ pansos ingin memperkenalkan channelnya supaya ada follower dan segala macam gitu. Bahkan kalau tidak salah donasi kalau tidak salah itu. Ya ada Pak Bobo. Oke. Saya mau Pak Dardu ini sudah ikut saya lama. Dan Pak Dardu ini pernah memberkati kami ya. Dan saya tidak mungkin memungkiri itu. Saya mau tanya sama Pak Dardu. Apakah saya ini pendeta ateis? Saya mau tanya. Pendeta sesat? Ateis? Enggak lah, masa begitu. Oke, enggak ya? Oke, dengar. Karena Ini ajaran lihat. saya melihat Bapak itu dari ajaran yang Bapak ajarkan dari Alkitab. Jadi bagaimana saya bisa mengatakan itu ateis? Tidak Nah, ini mungkin lah. kita lihat WA ini. Teman-teman kita lihat WA ya. Nih, apa yang Bom lakukan? Tadi saudara kita dari Amerika kirim ini. Hari ini. Ini sekarang di Papua ini jam 6.48. Tadi dia kirim, saya sudah tunjukkan ya. Jam 4.22 waktu Papua. Nih. Dia kasih turun gambar begini. Rumah apologet sudah jadi ya Pak Bom. Saya bilang apa teman-teman? Puji Tuhan, mantap. Bersyukur atas berkat, tapi jangan bilang Yesus punya Tuhan ya. Langsung dijawab begini. Pantas Bom dibilang sesat karena Bom bilang Yesus gak bertuhan. Saya ajak, berani diskusi nggak sama saya nggak? Jawabannya apa teman-teman? Masa saya mau diskusi sama pendeta gila yang mempromosikan Yesus yang versi ateis, tak pernah berdoa, nggak bertuhan? Coba lihat ini. Inilah orang pengajaran yang tidak tahu apa-apa, tidak pernah berdoa, nggak bertuhan. Dia mengatakan saya gila. Ya, itu kalian punya apologet, katakan apologet. Pintar ya, pintar ya. Tadi gini ya. Saya waktu selama DWA saya nggak pernah marah-marah. Tadi buktinya itu. Saya tanya sama kalian, itu ajaran Kristen. Mengatakan saya, nanti besok sebentar saya masuk di roomnya ini, saya kasih tunjuk sama teman-teman yang Kristen yang betul-betul pengajaran, betul mereka mengajar teologi ya. Inilah kalian orang Kristen yang pendukung pengajaran begini. Ingat ya, bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan saya semakin merasa yakin, Matius 22 ayat 14, saya yakinnya, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Makanya dari dulu saya bilang, baca Matius 13 ayat 1 sampai selesai. Seperti pukat yang dilabuhkan, Matius 13 ayat 47. Seperti pukat yang dilabuhkan, ikan yang rusak dibuang, ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu, yang buruk busuk dibuang ke dalam api neraka. Dengar baik-baik. Jangan kita memberitakan firman Tuhan ada maksud seperti lagunya Peter Pan. Ada apa denganmu? Jangan seperti ada mob dari Papua sini, pembicara ya. Pace satu nih, dia mau pergi beli kaset. Dia mau pergi beli kaset CD zaman dulu tuh orang tuh beli kaset. Kalau sekarang kan tidak perlu beli kaset CD, langsung beli itu aja, main memori aja, internet. Tahu nggak? Dia mau beli kaset baru dia lupa. Dia mau tanya lagu itu Aditya.
Ada apa denganmu? Tahu lagu itu kan? Karena dia sudah lupa, dia tanya begini, Bapak, ada jual lagu kah? Lagu ini? Kok kenapa?